Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah praktek pembuatan larutan disinfektan untuk membunuh virus corona. Kerjasama dengan Camat, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Ramil Kapolsek dan Puskesmas Kecamatan Panggarangan. Dan prakteknya adalah sebagai berikut. Saya sudah membuat contoh larutan disinfektan dalam volume 500 ml. Larutan baiknya yang dibutuhkan adalah 1 sendok. Tetapi untuk contoh kita yang akan kita lakukan adalah membuat larutan dalam 1 liter. Bagaimana caranya adalah sebenarnya menggunakan Wipol juga bisa. Wipol kandungannya ada bensil klorida, tetapi yang lebih efektif memang klorin. Tetapi jika sulit mendapatkan Baiklin di pasar, boleh menggunakan Wipol. Bagaimana praktiknya, kita mulai ya. Siapkan air biasa, air keran sebanyak 1 liter. Kemudian siapkan sendok atau tutup botol Baiklin. Takarannya bisa pakai sendok atau tutup botol. 1 sendok makan ini berisi 10 ml, berkisar seperti itu. Dan 1 tutup Baiklin ini juga 10 ml. Jadi misalnya menuang di sendok susah, takut jatuh, takut kena tangan gitu, bisa diambil 1 sendok makan biasa setara dengan 1 tutup botol Baiklin. Jika nanti susah mendapatkan sendok, bisa menggunakan tutup Baiklinnya. Dituangkan langsung ke 1 liter air, kemudian diambil lagi 1 sendok makan. Boleh mau menggunakan tutup botolnya. Ya, dimasukkan, diaduk. Sebenarnya sudah larut karena bentuknya sama-sama cairan, jadi gampang menyatu. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam wadah. Nanti jadi disesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak sekalian di rumah. Contohnya disemprotkan di meja ya, di permukaan yang sekiranya sering akses tangan, telapak tangan, terus. Nah, seharusnya punten bapak ini dielap, karena kan ini cairan. Kalau kita tunggu dia menguap, perlu waktu lama. Tapi untuk efektivitas membunuh kuman, dalam 1 menit dia sudah terbunuh kuman coronavirusnya oleh larutan yang kita buat. Itu kalau pakai lap, kita modelnya putar dari dalam, kemudian lama-lama keluar. Kenapa seperti itu? Karena harapannya jika ada kuman di dalam, dia hilang, maksudnya nggak malah berkumpul jadi satu ya. Terus yang perlu diperhatikan jika kita membuat dengan bahan Baiklin, kita lihat kadaluarsanya. Kalau mendekati kadaluarsa atau sudah kadaluarsa, efektivitasnya akan berkurang. Dan penyimpanan Baiklin harus terlindung dari sinar cahaya matahari. Kenapa? Karena jika terpapar panas, efektivitasnya Baiklin juga berkurang. Dia akan lebih cepat kadaluarsa walaupun di botol masih lama tertulisnya begitu. Ya. Gapok Tani, Kelompok Tani, Kecamatan Panggarangan. Adapun alat-alat yang sederhana kita perlukan untuk melindungi karena Baiklin kan keras ya, pakai sarung tangan biasa aja, nggak harus seperti kita. Punten karena kita dari puskesmas jadi pakai sarung tangan karet gini. Tapi kalau di rumah adanya kain, maka silahkan pakai, nggak apa-apa. Atau plastik boleh, atau masker yang tidak terhirup karena kan zat kimia pekat ya, takut mengganggu pernapasan. Sekiranya itu penyampaian cuma satu tugas farmasi yang sudah kompetitif sudah berjasa. Banyak ya Pak info-info yang beredar di sosial media. Kita mengacu dari jurnal penelitian Itu contoh daftar rekomendasi inspektan yang bisa digunakan untuk bisa membunuh virus corona. Menggunakan Wipol seperti itu dengan takaran yang sama untuk 1 liter air 2 sendok makan. Silakan Bapak Ibu semua yang mau mencoba. Tadinya kan saya dalam surat kan desa harus membawa Baiklin dan semprotan. Maksudnya supaya bisa langsung praktek, hasilnya dibawa ke desa, semprotkan di ruangan-ruangan kantor karena sering dikunjungi oleh masyarakat umum. Termasuk saya mencoba minta bantuan dari pertanian itu untuk kapasitas masjid apa ya, dalam artian
itu biasa besok lusa Pak Arif nanti yang jelas kepada para Kapokan yang terlibat dimanapun daerahnya, mohon partisipasinya Bapak-Bapak semua ya, sehingga bisa kerjasama dengan desa untuk baiklin dan sebagainya. Toh ini kan tidak terlalu mahal baiklin ya, dengan ukuran 2 sendok 1 liter air. Kalau di masing-masing masjid mushola memerlukan penyemprotannya, silahkan secara mandiri. Bahkan pihak-pihak Gapoktan untuk bisa membantu memfasilitasi dengan tangki semprotan tersebut. Itu yang saya maksud. Mudah-mudahan karena ini kita perang bersama Pak, memerangi corona, bukan hanya kesehatan, bukan hanya dan ramil camat dan polsek, tapi semua pihak ya, termasuk mungkin komponen-komponen masyarakat yang paham, mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat Pangarangan. Itu saja mungkin Pak. Jadi sehingga jangan sampai begini, kami sudah membawa tangki semprotan tapi tidak bisa digunakan. Itu hanya untuk simulasi saja. Selanjutnya silahkan disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh tadi petugas farmasi. Ya, kita tidak lanjuti Pak. Kita tidak hanya di sini. Insya Allah saya pun di kantor agar mungkin rekan-rekan kami bisa menyiapkan itu semua sehingga di kantor betul-betul bisa disemprot di inspektan ya, sehingga kita betul-betul tidak terjangkit oleh virus-virus yang membahayakan tersebut. Termasuk di rumah masing-masing, silahkan ya. Itu mungkin untuk perkantoran yang melayani orang, maksudnya ada orang luar yang masuk, usahakan setiap hari didesinfektan. Usahakan ini Pak. Kalau tidak ya mangga, yang penting asal didesinfektan. Karena apa? Tadi kita tidak tahu mana yang sudah kontak positif, mana yang tidak. Dan itu di rumah juga boleh. Tapi kalau di rumah kita tahu orang-orangnya, kontaknya tahu, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Yang penting desinfektan. Pak, oh iya, saya mencoba Pak melihat di puskesmas ada cuci tangan ya. Ini meminimalisir kita kan. Saya mencoba nih membuat, termasuk polsek dan kami sudah. Coba di desa sebelum ke kantor kita buatkan seperti ini. Cuci tangan pakai sabunnya dengan sabun batangan, sabun cair. Kalau sabun batangan kan bekas epun, bekas jaro, cari, jadi sami mawon ya. Buatkan, sediakan sabunnya sabun cair ya. Ya kita berupaya Pak, sekecil mungkin kita upayakan bahwa di Pangarangan, Lebak, Indonesia betul-betul bisa tercegah dan mencegah virus corona yang membahayakan banyak manusia. Silahkan petugas kesehatan, masih ada yang perlu disampaikan pesan-pesannya. Kami atas nama Camat Mustika pada Lamir Kapolsek semua pihak mengucapkan terima kasih Pandang kepada Pandang dan rekan-rekan petugas medis, karena terus terang saja Pak, kadang-kadang terlupakan Pak. Office boy, cleaning service yang ada di kantor pun itu dia sebagai pahlawan juga Pak, tapi terlupakan ya. Ya kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tidak terhenti teman-teman medis untuk melayani masyarakat. Yang penting ada amanat Pandang, Pak Kapolsek, Pak Danramil dari Ibu Bupati, jaga kesehatan masing-masing. Ada di WA, tolong sampaikan pada semua petugas aparat, jaga kesehatan masing-masing. Ya termasuk aparat yang ada di desa. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Untuk konsultasi lebih lanjut silahkan, kita tidak terhenti. Ada puskesmas, ada muspika, ada pertanian dan sebagainya. Silahkan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya buat masyarakat Pangarangan, Lebak, umumnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.